Shalom semua, gimana kabarnya? Benar bisa dilewati. Kadang kita ngomong bisa dilewati, tapi kenyataannya sadar gak sadar adalah kita masih sebagai manusia yang punya daging ya. Kadang kita ngomong, oh bisa dilewati gitu, tapi pernah gak terbesit dalam pikiran kita itu, benar gak ya kita bisa lewati? Besok kita mau makan apa? Besok kita mau melakukan apa? Besok kita mau ngapain? Nah, ada nggak kekhawatiran seperti itu gitu? Sadar nggak sadar kita pasti punya deh. Meskipun mungkin kita punya banyak uang, kita udah nggak berkekurangan, kita berkecukupan, uang kita banyak, 7 turunan, misal sampai 7 turunan pun nggak akan habis gitu. Tapi tetap pasti akan ada yang kita pikirin, ada yang kita khawatirin. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kita menemukan Tuhan. Kenapa awal tadi saya tanya benar nggak bisa dilewati gitu? Karena menemukan Tuhan itu adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa tenang menghadapi hidup ini. Nah, sadar nggak sadar kita sebagai jemaat harus mengetahui bahwa keberadaan kita di gereja itu adalah merupakan sarana untuk persiapan atau training bagaimana kita bisa menemukan Tuhan. Jadi selain kita menemukan Tuhan di misal dengan cara kita saat teduh, berdoa intim dengan Tuhan, tetap kita harus ke gereja. Gitu. Kenapa? Karena di gereja kita dipersiapkan nih. Nah, kalau seorang atlet biasa kan mereka akan berlatih terus. Seorang atlet yang sukses, dia pasti akan berlatih dan diujinya di mana coba? Di pertandingan. Di pertandingan entah dia bermain bagus, kalau mungkin yang suka bola gitu akan tahu gitu, oh ini pemain latihannya benar, tapi kenapa di lapangan bisa jelek dan lain sebagainya, itu kan bisa mempengaruhi. Nah, persiapan atau training ini adalah salah satu acuan, salah satu dasar untuk kita bisa menemukan Tuhan secara 100%. Nah, kalau Pak Her selalu bilang karena masih bahas School of Life, itu selalu ada training dan ujian gitu. Nah, menemukan Tuhan juga nggak bisa secara instan. Misal kita datang ke gereja, doa, Tuhan saya mau menemukan Engkau, amin, langsung menemukan Tuhan secara 100%. Nggak bisa. Tetap ada proses, tetap ada ujian yang harus kita lalui. Nah, kenapa sih ujian dan training itu tetap harus kita lewati? Yaitu karena untuk membuat kita naik level. Seorang Cristiano Ronaldo, seorang Lionel Messi, kalau dia nggak latihan bisa nggak jadi seperti sekarang? Enggak. Banyak pengusaha-pengusaha pun gitu yang gede-gede yang kita lihat yang memang berpengaruh di Indonesia gitu. Mereka juga enggak dengan instan langsung sukses gitu, tapi mereka punya step by stepnya. Naik level. Nah, inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mau kita naik level, kita harus mau kita diuji. Kenapa? Karena Tuhan mau kita itu serupa dengan Dia. Nah, menemukan Tuhan juga bukan bicara tentang sejarah. Maksud dari sini adalah kita nggak salah kita mengetahui tentang asal-usulnya sejarah Konstantinopel, kenapa agama Kristen bisa masuk dan lain sebagainya. Secara teologi itu nggak apa-apa. Kita harus belajar masalah itu, yes. Tapi jangan menjadi yang utama gitu loh. Itu hanya untuk menambah kemampuan kita. Yang utama itu adalah tetap kita harus menemukan Tuhan gitu. Nah, sebenarnya apa sih menemukan Tuhan? Menemukan Tuhan itu adalah ketika kita memiliki hidup yang memiliki satu kesenangan. Ada yang tahu nggak kesenangan apa itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Doa, ada lagi? Ayo yang anak-anak muda, biarin. Ayo, menemukan Tuhan. Ya, menemukan Tuhan itu kesenangan apa sih? Kesenangan menyenangkan memiliki salah satu kesenangan, yaitu menyenangkan hati Allah.
Jadi kesenangan kita udah bukan lagi dengan hobi kita, dengan apa yang kita kerjakan gitu. Tapi kita harus punya satu pemikiran, kita harus punya satu rasa, yaitu kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, menyenangkan hati Tuhan juga berarti kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan seenaknya. Nah, susah nggak untuk mencapai taraf ini? Sulit. Saya pun sendiri masih mengalami dan berproses terus. Makanya saya bilang menemukan Tuhan itu nggak bisa instan. Butuh waktu. Mungkin ada yang 5 tahun dia udah bisa, ada yang mesti 10 tahun, ada yang 2 tahun pun bisa. Nah, yang penting adalah kita di gereja ini adalah bisa menemukan Tuhan gitu loh. Nah, berapa banyak sih sekarang itu masalahnya, berapa banyak orang pergi ke gereja itu untuk melihat dekor yang bagus, lighting yang bagus, pemimpin pujian yang bagus, musik yang bagus. Tapi dia nggak peduli dengan firman yang disampaikan gitu. Misal di satu gereja besar, pengalaman saya pribadi nih di Jakarta, karena saya waktu itu gereja di Jakarta gitu. Saya ngobrol dengan beberapa orang gitu. Mereka ke gereja, kenapa sih ke gereja yang besar gitu? Oh iya, lightingnya bagus. Oh pujian penyembahannya bagus. Oh yang mimpinnya artis, orang terkenal gitu. Tapi begitu ditanya firmannya apa? Nggak tahu, gua nggak peduli lah. Nah, apa sih? Apa yang kita cari gitu loh. Nah, selain yang itu ada juga orang yang sifat orang yang ya udah pergi aja ke gereja tiap minggu karena itu merupakan suatu kewajiban. Nah, itu yang bahaya. Jadi kita begitu pergi ke gereja, kita cuman ya udahlah, karena saya orang Kristen, karena saya pelayanan, saya ke gereja. Enggak sedikit banyak pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan gereja itu ke gerejanya juga kalau waktu ada pelayanan. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu adalah karena saya di beberapa waktu saya kuliah, waktu saya kerja di luar kota gitu, di Jakarta, di Bandung. Hal itu udah jadi yang lumrah gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita mau gak berubah? Mau gak kita berubah? Berubah menjadi lebih baik ya. Proses, balik lagi proses. Tidak ada yang instan. Nah, menemukan Tuhan adalah ketika seorang mau sungguh-sungguh berjalan dalam kehendaknya. Jadi dalam kehidupan kita harus mau nih, hidup kita dikontrol sepenuhnya oleh Tuhan. Tapi namanya manusia kan masih ada daging gitu. Nah, itulah yang mau gak kita korbankan daging kita untuk kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya jujur saya juga masih struggle, masih berjuang di fase itu. Karena Tuhan, saya berserah, terserah Tuhan deh. Terserah Tuhan mau seperti apa. Tapi dalam hati kalau lagi mau tidur gitu, aduh besok gimana ya? Tuhan kalau ngelakuin ini salah gak ya? Penuh dengan rancangan-rancangan kita. Sharing sedikit. Jadi aku, Fani gitu kadang suka ngobrol gitu. Oh kita punya plan, rencana akan A, B, C, D dan lain sebagainya. Kita udah plan nih untuk si Lei nanti gimana, untuk Leo gimana, untuk Leo gimana, tahun depan kita mau bagaimana dan lain sebagainya. Ternyata ada satu kejadian, ya mungkin beberapa orang juga tahu gitu apa yang aku alamin dan keluarga kita alamin gitu. Tapi balik lagi, papi selalu bilang gitu, rencana kamu tuh kamu bawa gak sama Tuhan? Berkenan gak sama Tuhan? Kamu tanya Tuhan gak rencana kamu ini tuh benar apa enggak? Itu selalu ditekanin kalau kita lagi ngumpul, kita lagi makan gitu. Kadang kita suka cerita, ya punya rencana pengen begini gitu. Pasti cuma ngomong, Tuhan mau gak? Nah untuk kita tahu ini adalah rencana Tuhan atau bukan, ya mau gak mau kita harus menemukan Tuhan. Gitu, menemukan Tuhan secara 100% untuk hidup bagi Tuhan gitu. Kalau aku selalu share sama Coach Stephen, kebetulan dia ada mentor, dia selalu ngomong, Fon, lu udah gak bisa gini-gini. Kerohanian lu udah harus naik. Lu udah harus all out sama Tuhan, lu gila-gilaan.
Gila-gilaan lah sama Tuhan, sampai lu menjadi gila kalau bahasanya Coach Stephen. Kenapa? Karena melalui pengalaman-pengalaman yang biasa kita share gitu, memang untuk menemukan Tuhan ini nggak mudah gitu. Banyak tantangannya. Ya balik lagi karena kita masih manusia, kita bukan dewa, kita bukan Tuhan yang 100% mulia lah gitu kan, tidak berbuat dosa dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat buka Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Oke, kita baca ya ayat 6 dulu. Kita baca yang keras, 1, 2, 3. Yesus Tuhan kita, karena hendak. Oke, dari ayat ke-6 ini kita lihat, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sebenarnya kalimat kamu telah menerima Kristus Yesus itu adalah step awal kita ketika kita bertobat. Ketika kita bertobat apa? Tuhan, kita menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apakah stop sampai situ? Enggak. Kita lihat ayat belakangnya adalah karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Gimana cara kita hidup tetap di dalam Dia? Mau gak mau kita mesti menemukan Tuhan secara pribadi. Mau cari kemana sih gitu loh. Nah makanya setelah kita bertobat, awal kita mulai pertobatan itu adalah suatu langkah awal yang kita sebenarnya masih banyak step yang harus kita lakukan. Dulu aku selalu berpikir adalah oh ya udah terima Tuhan Yesus, selesai. Ya udah yang penting nggak buat jahat, nggak buat ngebunuh orang, nggak membuat kriminal, nggak korupsi dan lain sebagainya. No, ternyata begitu aku renungin hal ini, ternyata itu salah. Setelah next step kita bertobat, itu kita harus menemukan Tuhan loh. Istilah kasarnya gini, kalau kita bertobat, kita masih menemukan Tuhannya masih 50% gitu. Kadarnya masih 50%. Nah, gimana untuk kita bisa mencapai satu titik kita serupa dengan Kristus? Mau gak mau kita harus menjadi serupa dengan Dia dan kita harus hidup di dalam Dia dan kita menemukan Dia secara 100%. Gak mungkin kalau cuma 80%. Gak mungkin. Karena Tuhan gak mau hal yang seperti itu gitu loh. Tuhan selalu bilang hitam-hitam putih-putih, gak ada abu-abu. Mau gila-gilaan lah sama Tuhan. All out sama Tuhan. Tapi kalau nggak mau ya udah gitu loh. Konsekuensinya adalah ada nggak? Ada. Karena kenapa? Gini, kita bertobat, tujuan kita apa sih? Berubah. Diselamatkan. Ada lagi? Hidup baru. Ada lagi? Tujuan kita bertobat itu kan sebenarnya kita mau masuk LB3, benar gak? Benar gak sih? Nah tapi kan masuk LB3 ini gak sembarangan. Di Alkitab Tuhan ditulis apa? Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dari situ aja kita tahu bahwa itu pilihan sebenarnya. Kita mau dipanggil dan dipilih atau kita udah dipanggil tapi kita seenaknya sendiri. Ya terserah, itu balik ke pribadi kita masing-masing gitu loh. Kalau untuk yang mau dipanggil dan dipilih, ya yuk temuin Tuhan dalam 100% dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Lanjut ayat 7. Nah, ayat 7 kita baca ya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya adalah kalau kita mau all out sama Tuhan, kita harus mau hidup kita dikontrol sepenuhnya sama Tuhan. Dikendalikan sama Tuhan. Bukan daging kita lagi yang maju, tapi udah harus roh Tuhan yang akan membantu kita gitu loh. Sulit gak? Sulit. Karena balik lagi semua proses. Tapi bisa gak? Pasti bisa.
Nah, menemukan Tuhan itu harus ada progres. Nah, progres ini bisa kita ukur dari kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Ketika kita misal di gereja nih, kita lagi dapat firman, wah menguatkan gitu kan. Nah, jangan misalnya, udahlah jangan khawatir tentang hari esok, tenang yang yang sakit Tuhan sembuhkan dan lain sebagainya. Nah, tapi begitu kita menjalani keluar dari gereja ini, ketika kita dihadapkan suatu masalah, masih bisa nggak kita memegang firman yang tadi kita dengar? Aku terakhir share sama Fani gitu. Kita punya anak kecil kembar yang lucu sih. Itu jadi kalau Leo sama Leo itu mereka berbeda gitu. Kalau Leo dia tidur akan panjang gitu. Tidur akan panjang kalau malam. Udah jam 11 nyusu pasti tidur akan sampai subuh. Sedangkan Leo biasa meskipun jam 11 nyusu dia akan minta lagi jam 2:30, 3. Nah, waktu itu kita memang lagi capek secapek-capeknya dan akhirnya kita kesel sendiri gitu. Akhirnya kita nggak sengaja ya bukan ngebentak ya, tapi kita jadi kita kesel gitu. Kita lagi jam-jamnya enak tidur kan, jam 2 jam 3 lagi enak tidur ya semua ya. Kita harus bangun gitu. Tapi begitu sorenya kita ada pergi berdua gitu. Kita ngomong gitu. Aku sendiri ngomong, kayaknya kita nggak bisa loh kayak gini. Ternyata Fani itu berdoa paginya itu, sehari sebelumnya itu dia pengen lebih wise, lebih sabar gitu. Aku cuma ngomong gini, Tuhan gak mungkin kamu minta sabar langsung dikasih sabar. Gak mungkin. 1:99 lah mungkin. Akhirnya di situ kita belajar, oh iya ya. Nah, mempersiapkan waktu ini juga akhirnya saya, oh iya, kekristenan kita, kerohanian kita harus berprogres. Jangan minggu ini sama dengan minggu yang kemarin. Coba deh, makanya refleksinya gini. Dan coba dalam seminggu nih, kita hari ini dapat firman, misalnya gimana kita bisa menemukan Tuhan gitu kan. Nah, coba dalam seminggu Senin nanti sampai Sabtu gitu. Coba kita evaluasi diri kita gitu. Terus sampai Minggu kita evaluasi diri kita, udah belum kita berprogres dari apa yang kita gumulkan sebelumnya. Udah naik level belum kita? Sederhana. Ada yang baca Alkitab tiap hari? Bolong-bolong ya. Gitu. Nah, dari hal seperti itu, misal masih bolong-bolong ya karena saya juga ada bolongnya gitu. Karena begitu badan capek, kemarin sempat sakit juga gitu. Itu buat bolong gitu. Nah, coba kita berubah gitu dari hal sepele seperti itu kita rutinin. Doa pagi, siapa yang tiap hari ikut doa pagi? Kan kadang-kadang kita ngomongnya ini, aduh doa pagi tuh Tuhan susah, jam-jamnya enak tidur, apalagi hari apa kan Cirebon dingin banget, adem sejuk gitu kan. Padahal Tuhan tuh udah baik loh kasih sarana ke kita. Ya sok kalian gak bisa sendiri, kita pandu lah gitu. Nah, cuman kan jarang kan, paling berapa orang yang tiap hari ngikutin doa pagi. Nah coba mulai dari hari ini gitu, yuk kita sama-sama berubah. Bukan untuk saudara-saudara semua, tapi saya juga harus berubah, harus berprogres. Kalau enggak sia-sia apa yang saya sampaikan gitu loh. Akan jadi omongan, lu cuma bisa ngomong aja, tapi lu juga enggak berubah. Nah itu yang ditakutkan sebenarnya kalau saya gitu loh, begitu saya disuruh khotbah, itu yang saya takutin gitu. Takut apa yang saya sampaikan saya enggak bisa lakuin. Tapi ya dengan doa dan lain sebagainya, Tuhan cuma ingetin, enggak bisa. Kamu untuk menemukan aku secara 100% secara progresif ya lu harus berproses. Ada proses yang harus dilalui. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menemukan Tuhan? Karena kalau menemukan Tuhan, ya gampang aja lah ngomong tinggal menemukan Tuhan gitu. Tapi gimana caranya? Cara satu-satunya adalah dengan kita diam di hadirat Tuhan.
Diam di hadirat Tuhan bukan berarti kita mengurung diri di kamar 24 jam doa. Kalau Tuhan suruh, it's okay. Tapi bukan berarti itu menjadi suatu patokan. Udahlah, kata Gideon katanya harus diam di hadirat Tuhan. Udahlah, besok saya kunci diri 24 jam, saya doa. Enggak gitu juga. Bukan itu yang Tuhan mau gitu. Nah, diam di hadirat Tuhan itu adalah kita melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakuin. Saat kita berkendara, saat kita lagi kerja, saat kita ketemu klien, saat kita mau deal satu proyek atau saat kita mau deal suatu jualan kita gitu. Nah, kita bisa nggak libatin Tuhan gitu loh. Saya sebagai orang bankers, kalau ketemu nasabah, cuma satu yang saya takutin. Nanti belum apa-apa udah ditolak. Kalau yang kerja di banking mungkin Tante Herlina tahu lah ya. Dan kita nawarin produk ke nasabah gitu. Bisa dengan nasabah? Enggak lah. Itu yang udah takut gitu loh. Nah, kadang aku cuma ngomong gini, Tuhan, ini aku lagi butuh target. Ini aku lagi butuh target. Harapan satu-satunya nasabah ini. Udah, aku cuma ngomong gitu. Pas ketemu, ternyata yang terjadi adalah nggak deal. Nggak deal. Padahal kan ya aku udah ngomong Tuhan, please ini target nih gitu, tinggal dikit lagi loh. Cuman nasabah ini harapan. Tapi di situ Tuhan ngajar. Jadi Tuhan cuman ngomong gini, dalam hati saya adalah kamu cuman ngomong kayak gitu kalau kamu butuhnya aja. Kamu butuh target baru kamu ngomong Tuhan supaya nasabah ini bisa closing. Nah, di situ akhirnya aku belajar, udahlah sekarang aku rubah gitu loh. Tuhan, aku mau ketemu ini, ya udah jadilah sesuai kehendak Tuhan deh. Saya nggak mau maksa mesti Tuhan harus closing ya kayak dulu gitu. Tuhan harus closing ya. Kalau nggak closing ya gimana gitu kan. Insentif gak keluar dan lain sebagainya. Itu pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi sekarang udah semakin berprogres, saya cuma mikir, udah Tuhan saya mau ketemu nasabah ini supaya saya bisa menjadi berkat. Kalau memang produk yang saya tawarin sesuai, dia cocok ya udah deal. Tapi kalau enggak ya udah. Nah, ketika kita bisa mencapai satu titik itu, berarti itu sebenarnya kita udah step awal kita untuk diam di hadirat Tuhan. Coach Stephen waktu itu lagi ke Cirebon, dia ngomong, dia kalau doa itu tidak pernah, kalau doa pribadi dia tidak pernah katain amin. Jadi begitu doa pribadi, Tuhan bla 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 bla, udah beres dia nggak pernah ngomong amin. Kenapa? Karena bagi Coach Stephen, ketika dia ngomong amin, seperti koneksinya terputus gitu. Koneksinya seperti terputus gitu. Kita lagi ngobrol sama Tuhan, amin gitu. Jadi seperti terputus. Nah dia nggak mau. Dan itu pun yang dia ajarkan ke kita gitu loh. Makanya kenapa diam di dalam hadirat Tuhan ini ya salah satu cara untuk kita bisa menemukan Tuhan. Kadang kita banyak terdistract, wajar. Kalau doa, ya kita ada doa malam ya tiap hari Senin gitu. Jam 6:30. Nah biasanya kalau di TV itu kan jam prime-nya tayangan-tayangan menarik itu kan jam 5 sampai jam 8 kalau nggak salah. Nah mana yang kita pilih? Apalagi kalau kita ada, sekarang kayaknya beberapa stasiun televisi banyak nayangin drakor. Nah untuk yang cewek-cewek biasanya wanita-wanita, ayo kalau ada drakor yang lagi yang lagi rame, yang lagi kita ikutin, tapi kita harus doa, ayo, mana yang kita pilih? Ayo, nah yang, nah buat yang cowok-cowok nih, kayak yang pencinta bola, Kodi, yang pencinta bola, kalau main nih, tim kebanggaan kita,
jam 4 subuh. Itu kan pertandingan sampai jam 6. Sedangkan jam 5 kita ada doa pagi. Kita stop nggak jam 5 kita ikut doa pagi atau tetap nonton doa. Nah dari situ hal sepele itu dari hal sepele itu aja kita harus belajar gitu loh. Saya jujuran gitu. Kadang saya ikut doa pagi tapi ketiduran. Itu pernah saya beberapa kali gitu karena sambil nyusuin si kembar gitu kan, sambil nyusuin si kembar atau lagi capek banget gitu. Tapi udah gitunya ya udah nyadarin, aduh Tuhan, sorry ya ketiduran. Tapi setelah itunya ya udah gitu. Aku ambil waktu saat teduh gitu, ambil waktu saat teduh lagi, diam lagi di hadirat Tuhan gitu. Tuhan apa sih? Kalau nggak dengerin lagi, karena kan sekarang mah diupload ya untuk khotbah-khotbahnya tuh kan diupload gitu. Nah kita bisa dengerin lagi gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus berubah dari hal yang sekecil itu. Nah ketika kita menemukan Tuhan, ketika kita senang dalam diam di hadirat Tuhan, ketika kita tidak mencari Tuhan pasti ada rasa yang beda. Untuk yang pacaran, yang anak-anak muda deh, yang cewek-cewek. Ya, ketika pacar kalian atau cowok kalian WA jam 5 subuh, tapi dibalasnya jam 8 pagi. Reaksi kalian apa? Ayo, reaksi kalian apa? Kebanyakan adalah itu cowok pasti dimarahin. Kemana sih? Kenapa baru balas jam 8? Kenapa baru balas jam 9? Lu ngapain aja? Alasan paling klasik kan, ya ketiduran masih subuh gitu kan. Nah kalau Tuhan bisa ngomong kayak gitu, kita mau jawab apa? Anakku, ayo doa pagi, itu udah disetelin tuh di YouTube, set jam 5. Tapi kitanya gak ikutan. Kita baru, alah udah jam 7 ya kesiangan. Ya udahlah, langsung mandi beberes, langsung pergi ke kantor. Nah, kalau kita memang benar-benar punya kerinduan kita untuk menemukan Tuhan, kita bisa diam dalam hadirat Tuhan, pasti akan ada sesuatu yang janggal. Kalau kita nggak benar-benar diam di hadirat Tuhan gitu. Entah, kalau aku sendiri ngalaminnya adalah ketika aku nggak doa, pasti hari itu mood kacau. Entah yang bikin kacau itu adalah teman kantor, atau di jalan, pengendara lain, itu udah pasti moodnya jelek aja. Sampai kalau saya sih nyetir pasti dimarahin sama papi, sama mami, sama Fani. Karena memang emosi saya masih belum stabil di situ gitu loh. Tapi begitu saya renungin, ya tadi pagi belum doa. Karena keburu-buru, karena kesiangan. Tapi beda gitu ketika aku doa, ketika aku renungin firman gitu. Itu beda, di kantor pun beda gitu. Hawa yang tadi suasananya buruk tuh jadi menyenangkan gitu loh. Ya meskipun kadang atasan kan suka nyari gara-gara juga gitu loh. Tapi di situ udah Tuhan pagi udah janji Tuhan mau lebih baik. Aku mau lebih baik, aku mau lebih sabar, aku mau ya udah kerja hanya untuk Tuhan lah gitu. Hal itulah yang akan menjadi landasan kita. Itulah yang akan menjadi fondasi kita ketika kita bisa melewati hari-hari ke depan. Di gereja hanya 2 jam. Mungkin kita 1,5 jam. Sekarang banyak gereja 1,5 jam. Cukup enggak kita untuk memperlengkapi diri kita untuk menemukan Tuhan? Enggak. Cara satu-satunya adalah untuk kita upgrade, untuk kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita secara maksimal adalah dengan apa? Kita diam di hadirat Tuhan 24 jam. Makanya tadi di atas saya bilang adalah kita ke gereja itu sebagai sarana pelatihan. Sarana kita nge-charge lagi. Setelah seminggu yang kita jalanin dengan beragam aktivitas,
kita recharge lagi nih di gereja, kita dimasukin lagi firman, kita dimasukin lagi hal-hal yang baik gitu. Nah ini akan menjadi bekal buat kita menjalani hari-hari ke depan gitu loh. Kenapa makanya kita harus ke gereja? Kita nggak boleh ada motivasi kita ke gereja, oh ya udah karena pendetanya lucu. Oh ini yang khotbah bagus nih. Gua datang kalau pendetanya bagus. Oh ini WL-nya, kalau WL-nya ini gua nggak mau datang. WL-nya ini gua baru datang, nggak bisa. Karena akan mempengaruhi kerohanian kita nanti ke depannya. Gitu. Makanya kita ke gereja karena kita mau menemukan Tuhan. Kita mau di recharge lagi nih. Tuhan apa sih yang mau kita lakuin selama seminggu ke depan gitu loh. Waktu saya bulan Juli memang saya pribadi mengalami hal yang tidak mengenakan lah. Berbagai masalah terus muncul, kayak gak beres-beres. Setelah papi selalu ngomong gitu, coba udah serahin sama Tuhan. Tapi kan tetap kita sebagai, apalagi saya sebagai cowok gitu kan, pasti kan ada dong pikiran, aduh nanti keluarga gimana, sebagai kepala keluarga gimana gitu loh. Itu pasti ada pemikiran-pemikiran kayak gitu loh. Nah ketika yang saya jalanin adalah ketika saya jauh dari Tuhan, ketika saya jauh dari Tuhan, memang gak akan selesai gitu loh. Bukannya mereda, malah makin banyak masalah. Ada aja, ini beres, A beres, muncul B, B beres, muncul C, C beres, muncul D. Karena balik lagi, setelah dipikirin, ternyata masih gak gunain kekuatan sendiri gitu loh. Tenanglah, gue masih punya ini, gue masih bisa hitung-hitungan. Ini cukup, ini bisa jalan. Puncaknya adalah waktu saya terakhir kan kerja di Jakarta. Nah, di situ memang saya lebih banyak, jadi kalau ada di MAG ada acara apa gitu, biasanya saya ikut gitu. Dan di situ Tuhan tegur. Kenapa sih kamu masih gak gunain kekuatan kamu sendiri? Kenapa sih kamu khawatir? Pusing gak? Pusing. Tapi begitu ketika aku masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam, ketika aku menemukan Tuhan gitu loh, itu tuh akhirnya memberikan suatu sedikit kelegaan gitu loh. Lega full gak? Enggak juga gitu. Balik lagi karena butuh proses. Nah ketika kita menemukan Tuhan, kita bisa merasa, oh iya Tuhan, aku mau menemukan Engkau, aku mau menjadi serupa dengan Engkau, aku mau hidup dikontrol oleh Tuhan. Nah masalahnya adalah kita kadang proses yang Tuhan mau kita lakukan sama yang kita pengen kan beda. Kalau kita kan pengennya yang cepat, tepat sasaran. Tapi kan Tuhan belum tentu maunya seperti itu gitu loh. Banyak hal-hal yang terjadi, sebenarnya Tuhan mau ngajar kita apa sih? Nah itu yang harus kita pelajari gitu loh. Sampai benar-benar satu titik kata Tuhan, oke, kamu udah lulus dalam posisi itu, selesai. Makanya ya itu, balik lagi kita harus menemukan Tuhan, kita harus diam di hadirat Tuhan. Oke, boleh Yeremia 17 ayat 5, Dev. Oke, Yeremia 17 ayat 5 saya bacain aja. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Dari ayat ini kita bisa ngambil kesimpulan apa? Siapa sih yang bisa kita andalin? Hidup ke depan gak mudah loh. Hidup ke depan gak mudah. Dari segi ekonomi, dari segi perpolitikan, dari segi geografis. Pajak mau naik ke 12% aja kan, lihat efeknya, efek dominonya seperti apa gitu kan. Nah
Kalau kita cuma mengandalkan kekuatan diri kita, apa yang ada dalam diri kita kuat nggak? Enggak. Mungkin untuk yang masih sekolah gitu, masih kuliah gitu, mungkin kalian masih disupport dengan orang tua gitu. Bukan mengecilkan orang tuanya ya, tapi kalian harus berpikir, sekuat apa sih orang tua? Kalian juga harus mengerti orang tua, kondisi orang tua dan lain sebagainya. Nah, untuk kita-kita yang udah punya keluarga gitu loh. Siapa sih yang mau kita andelin untuk menghadapi kehidupan ke depan? Terakhir saya belanja ke supermarket, pulang ngobrol dengan Fani, gila ya sekarang belanja mahal. Inflasinya udah terlalu tinggi. Itu pikir-pikir lagi ya, kalau kita nggak mau ngandelin Tuhan, mau ngandelin siapa? Siapa yang bisa kita andelin gitu loh. Mau ngandelin orang tua, mau ngandelin pasangan kita juga gak bisa. Makanya kenapa menemukan Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting. Kita bisa berserah, kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita untuk dikontrol dan diawasi sama Tuhan. Itu akan membuat hidup kita lebih enteng kok. Toh Tuhan kan tidak pernah menghukum, Tuhan saya khawatir begini. Oh, kamu gak percaya sama saya, langsung dihukum, kan enggak. Tapi Tuhan pasti kan ada memberikan satu proses. Memberikan entah itu melalui perjalanan kehidupan kita gitu. Entah melalui keseharian kita. Nah, coba kita renungin gitu loh. Kejadian-kejadian yang kita alamin, kejadian-kejadian yang kita rasakan, kita alamin. Coba kita renungin apa sih makna di balik itu juga gitu loh. Nah, untuk mencapai kepekaan itu balik lagi kita harus diam di hadirat Tuhan. Dengan kita diam di hadirat Tuhan, kita bisa menemukan Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi temukan Tuhan terlebih dahulu. Kita harus menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita diam di dalam hadirat Tuhan karena kita mau untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita di-upgrade terus setiap hari untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena tujuan akhir kita bukan apa-apa gitu. Tapi tujuan akhir kita adalah kita di LB3 bersama dengan Tuhan. Kita memerintah sama Tuhan. Karena gak mungkin kalau misal seorang presiden mengambil orang yang tidak kompeten. Benar gak? Gak mungkin untuk menjadi staf menteri, staf khusus. Gak mungkin. Nah, untuk kita menjadi kompeten, untuk kita menjadi bisa layak, bagaimana? Kita harus berproses. Terus menerus day by day. Month by month, year by year. Gitu loh. Jadi, yuk kita sama-sama mulai hari ini, kita balik sama Tuhan, kita lebih intim sama Tuhan, kita diam di hadirat Tuhan lebih lama. Kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Yuk, saya undang pemain musik sama WL Singer. Ini ada lagu baru, kita nyanyiin, kita belajar ya bersama-sama ya. Selalu dalam hadirat-Mu, melangkah dengan kekudusan-Mu, diam di dalam bait-Mu, itu rinduku. Selalu dalam hadirat-Mu, melangkah dengan kekudusan-Mu, diam di dalam bait-Mu, itu rinduku bersama denganmu. Yuk kita belajar ya lagu ini, kita sambil bangkit berdiri yuk. Berharganya Engkau bagi
siapapun. Ini janjiku, menggenggam tanganmu selalu, tak tergantikan oleh apapun, selamanya. Yuk yang mau diam di hadirat Tuhan kita angkat tangan yuk. Selalu dalam hadirat-Mu, melangkah dengan kekudusan-Mu, diam di dalam bait-Mu, itu rinduku. Selalu dalam hadirat-Mu, melangkah dengan kekudusan-Mu, diam di dalam bait-Mu, itu rinduku. Selalu dalam hadirat-Mu, melangkah dengan kekudusan-Mu, diam di dalam bait-Mu, itu rinduku bersama denganmu. Diam di dalam bait-Mu, itu rinduku bersama denganmu. Yuk ambil waktu sebentar, kita renungin yuk. Seberapa mau sih kita mengupgrade diri kita untuk kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menemukan Tuhan, kita harus siap menanggung resiko apapun. Tapi percaya Tuhan gak akan tinggalin kita. Tuhan selalu ada buat kita dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun gitu. Cuman tugas kita adalah untuk menemukan Tuhan. Diam dia dalam hadirat Tuhan, itu akan membantu kita untuk kita bisa menemukan Tuhan. Menghadapi ke depan, hidup ke depan tidak mudah, bahkan makin sulit. Siapa yang mau kita andalin dalam hidup ini selain Tuhan? Maka dari itu yuk, mulai hari ini kita belajar, mulai hari ini kita berubah. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi tiap hari, day by day. Bukan semata-mata untuk apapun, tapi kita mau menemukan Tuhan. Supaya kerohanian kita semakin di-upgrade. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Ampuni apabila ada salah kata atau ada yang salah disampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami bisa mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah